Muhammad itu utusan Allah. Nabi Muhammad bukanlah manusia biasa. Maka hadirin, pepatah Arab mengatakan Muhammadun basyarun la kal basyari. Nabi Muhammad manusia tapi bukan manusia biasa. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Ia laksana permata di antara bebatuan biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال في آيات الأخرى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا simahum fi wujuhihim min atharis sujud ila akhir ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa ala rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mari sama kita ringankan lisan kita, kita basahi mulut kita dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari yang mulia ini di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan amal ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan saja seluruh amal yang kita kerjakan bernilai baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat menjadi tambahan amal ubudiyah kita di yaumul hisab kelak nantinya. Salawat berangkaikan salam mari sama-sama kita persembahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah dan dengan menjalankan sunnah-sunnahnya kita tergolong umatnya yang kelak akan mendapat syafaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, yakni menjalankan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah memandang kita, Allah muliakan kita karena ketakwaan kita kepadanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah, atqakum, adalah orang yang paling bertakwa di antaramu. Maka dari itu mari kita bekali diri kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dan janji Allah kepada orang yang bertakwa,
wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusannya dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak ia sangka-sangka. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita berada di bulan yang mulia, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya di tanggal 20 Rabiul Awal. Mudah-mudahan di bulan ini kita bisa meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Rasul bersabda, "Man ahabbani kana ma'iya fil jannah." Siapa yang cinta kepadaku, maka ia akan berkumpul bersamaku di surga nantinya. Untuk itu, pada siang hari yang mulia ini, khatib tertarik untuk menyampaikan khutbah yang berjudul ciri-ciri orang yang bersama Rasul kelak di surga nantinya. Ciri-ciri orang yang bersama Rasul kelak di surga nantinya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Fat ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap kekufuran. Ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang di antaranya. Tarahum ruk'an sujjada, selalu terlihat rukuk dan sujud. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, dan selalu mencari keutamaan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, dan di wajahnya terlihat tanda-tanda sujud. Kalau kita analisis ayat ini menurut analisis tafsir, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kata Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Nabi Muhammad bukanlah manusia biasa. Maka hadirin, pepatah Arab mengatakan Muhammadun basyarun la kal basyari. Nabi Muhammad manusia tapi bukan manusia biasa. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Ia laksana permata di antara bebatuan biasa. Maka kelahiran Nabi tidak sama seperti kelahiran kita. Kalau kelahiran Nabi disebut dengan maulid, sedangkan kelahiran kita disebut dengan milad. Kalau bayi yang dilahirkan disebut dengan maulud. Maulid kelahiran Nabi tidak sama seperti kelahiran manusia pada biasanya. Dalam kitab Ar-Raqiqul Maktum, pengarangnya Syekh Safir Rahman Al-Mubarakfuri, dijelaskan ketika Nabi Muhammad lahir terjadi gempa yang menghancurkan berhala-berhala di sekitaran Ka'bah. Nabi Muhammad lahir, sumur air Zam-Zam meluap. Nabi Muhammad lahir, padam api Majusi yang ribuan tahun tak pernah padam. Ketika Nabi Muhammad lahir, padam api tadi. Nabi Muhammad lahir, pohon kurma yang kering subur kembali. Nabi Muhammad lahir di waktu sahar sebelum subuh. Akan tetapi keadaan kota Mekah terang benderang seperti di pagi hari. Maka hadirin, kelahiran Nabi berbeda dengan kelahiran kita. Adapun bayi yang dilahirkan disebut dengan maulud, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lahir tidak sama seperti kita. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan bersujud. Nabi Muhammad lahir tidak menempel setetes darah pun di badan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir hadir dua wanita suci. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu. Hadir dua wanita suci. Yang pertama Asiyah dan yang kedua Maryam. Wanita yang tidak pernah disentuh oleh lelaki manapun. Asiyah walaupun dia bersuamikan Fir'aun, tapi Fir'aun tak pernah menjamah dan bisa menyentuhnya. Maryam, ibunda Nabi Isa, melahirkan, mengandung
tetapi tidak ada lelaki yang menyentuhnya. Maka dua wanita ini adalah dua wanita suci, wanita penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita analisis lebih jauh terkait dengan lafaz atau pepatah Arab yang menyebutkan Muhammadun basyarun lakal basyari, maka kita dapat melihat bahwa Nabi Muhammad benarlah bukan manusia biasa. Nabi Muhammad tidak pernah menguap, Nabi Muhammad tidak pernah meludah, karena ludah Nabi adalah obat. Ada sumur diracuni, diludahi Nabi tawar kembali. Kaki Abu Bakar digigit ular, diludahi Nabi sembuh seketika. Nabi Muhammad tidak ada bayangannya. Inilah yang disebut dengan Muhammadun basyarun la kal basyari. Kita peringati hari kelahirannya karena Nabi pun mengagungkan hari kelahirannya. Sahabat bertanya, "Ya Rasul, mengapa engkau puasa setiap hari Senin?" Jawab Nabi adalah, "Karena hari Senin itu adalah hari kelahiranku." Maka Nabi memuliakan hari kelahirannya. Begitu jugalah kita memuliakan hari kelahiran Nabi sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata selanjutnya adalah walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Ada dua penafsiran. Yang pertama adalah sahabat yang bersama Rasul, yaitu orang-orang yang hijrah bersama Nabi, berdakwah bersama Nabi, berjihad bersama Nabi. Itu adalah orang-orang yang bersama Rasul kelak di surga nantinya. Penafsiran yang kedua adalah umat Nabi Muhammad yang tak pernah berjumpa dengan Nabi, tak pernah bertemu dengan Nabi, tapi selalu menjalankan sunnah-sunnah Nabi, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan melaksanakan apa karakter para sahabat yang bersama Rasul. Karakter pertama adalah asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap kekufuran. Kalau kita telaah secara bahasa makna kafir, hadirin, kafir secara bahasa artinya adalah orang yang menutup diri. Asal katanya kafaro, tutup. Bahasa Inggrisnya cover. Kalau kita membeli buku, sampulnya disebut cover, artinya tutup. Maka orang yang menutup diri akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala disebut dengan kafir. Akan tetapi pada kenyataannya yang menutup diri akan keberadaan Allah bukan hanya orang-orang non-muslim saja. Orang Islam ada yang menutup diri akan keberadaan Allah. KTP-nya Islam, tapi sholat tak mau, puasa tak mau, zakat tak mau. Maka disebut dengan orang-orang yang menutup diri akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kalau dia orang Islam, sebutannya bukan kafir, tapi sebutannya adalah kufur akan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan dia semuanya, tapi dia beribadah semaunya. Bahkan terkadang ia tinggalkan ibadah, padahal Allah memberikan rezeki kepadanya, tapi dia menjauh dari yang memberikan rezeki itu kepadanya. Maka hadirin, orang-orang yang tegas terhadap kekufuran adalah orang yang bersama Rasul kelak di surga nantinya. Selanjutnya adalah ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang di antaranya. Sayang sama keluarga, sayang sama saudara, sayang kepada teman. Maka jangan sampai kita putuskan tali silaturahim di antara kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, terkadang kita bukan hanya kepada teman, kepada keluarga pun ada yang memutuskan tali silaturahim. Padahal sewaktu kecil makan bersama, pergi sekolah diantar sama, pulang dijemput sama, dikarenakan harta warisan akhirnya berkelahi, bertengkar, bersumpah tak mau berjumpa. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, jangan sampai ada istilah orang lain rasa keluarga, tapi keluarga rasa orang lain. Tapi bagaimana kita bisa menjadikan orang lain rasa keluarga, keluarga tidak seperti orang lain? Maka hadirin, orang-orang yang memutuskan tali silaturahim adalah orang-orang yang tidak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga, qati'un
Apa yang dimaksud dengan qati'un, memutus di sini adalah qati'ur rahim, memutuskan tali silaturahim. Selanjutnya hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tarahum ruk'an sujada, selalu terlihat rukuk dan sujud. Mudah-mudahan rukuk dan sujud yang kita kerjakan bukan hanya sekedar rutinitas tanpa arti, karena hadirin yang dituntut adalah siapa yang paling baik amal ibadahnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya, bukan aktsaru amala, siapa yang paling banyak amalnya. Karena terkadang ada orang banyak amalnya tapi dia sombong dengan amal ibadah itu, merasa dirinya paling alim, merasa dirinya paling suci, dia ria terhadap amal ibadah yang dia kerjakan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Maka nerakawilah bagi orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya, yaitu orang-orang yang ria dalam ibadah dan salat yang ia kerjakan. Mudah-mudahan salat yang kita kerjakan dapat merubah kepribadian kita. As-salatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti salat dapat merubah pribadi pelakunya. Dan terakhir, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Di wajahnya terdapat dan tampak tanda-tanda sujud. Yang dimaksud tanda sujud di sini ialah di dalam tafsir Al-Maraghi, an-nur, cahaya. Wajahnya bercahaya. Ketika di hari kiamat terlihatlah pembeda siapa yang selalu taat kepada Allah dan Rasul, siapa yang tidak pernah mentaati Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan rapatnya duduk kita pada hari ini, begini pula lah rapatnya duduk kita kelak di surga bersama Rasul nantinya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwas sami'ul alim.